Perkenalkan, nama saya Abed Boy Samosir. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu definisi anggaran bahan baku dalam pengendalian bahan baku. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membuat anggaran pembelian bahan baku. Bahan baku dapat dianggarkan dalam satuan uang atau unit. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu yang mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati terutama dalam hal jumlah dan waktu pembeliannya. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan mendatang. Selanjutnya, fungsi anggaran kebutuhan bahan baku ada dua fungsi penting. Yang pertama itu sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh berapa banyak satuan bahan mentah dibutuhkan dalam proses produksi. Dua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah, besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran bahan mentah, pertama itu sebagai pedoman kerja, dua sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja, tiga sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Selanjutnya, data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku memiliki dua metode standar data dan informasi dalam perusahaan. Yang pertama itu A. Data historis atau data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Caranya adalah dengan melihat jumlah unit yang dihasilkan di suatu waktu, lalu dan kemudian membandingkan dalam satuan jumlah satuan unit bahan mentah yang habis terpakai untuk waktu produksi pada bulan tersebut. B. Data penelitian khusus. Pada data penelitian khusus dengan mengabaikan data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Cara ini misalnya dapat dilakukan dengan mengukur secara spesifik barang jadi yang telah selesai diproduksi. Tujuan penyusunan anggaran baku secara ringkas, tujuan penyusunan bahan baku antara lain pertama itu memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Dua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Tiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Empat, sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang terakhir yaitu 5, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Jenis-jenis anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu anggaran kebutuhan bahan baku, Unit of Direct Material Use Budget. Secara terperinci anggaran ini dicantumkan menjadi 5. Yang pertama yaitu jenis barang jadi yang dihasilkan, jenis bahan baku yang digunakan, jenis bahan baku yang digunakan, standar penggunaan bahan baku, dan waktu penggunaan bahan baku. Selanjutnya yang kedua itu anggaran pembelian bahan baku, jumlah yang paling ekonomis, economic order quantity. Jumlah pembelian dapat dihitung dengan EOQ, economic order quantity. Dalam EOQ ini dipertimbangkan dua jenis biaya bersifat variabel. Yang pertama itu A. Biaya pemesanan, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan baku. Biaya ini berubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin pemesanannya semakin tinggi, pula biaya pemesanannya. Semakin biaya ini berbanding terbalik dengan jumlah atau kuantitas bahan baku setiap kali pemesanan. B. Biaya penyimpanan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan baku yang telah dibeli. Biaya ini juga berubah sesuai dengan jumlah bahan baku yang disimpan. Waktu pembelian bahan mentah. Bahan baku yang dibeli harus ditentukan pula kapan pemesanan bahan baku yang harus dilakukan agar bahan baku itu dapat datang tepat pada waktu yang dibutuhkan. Bahan baku yang terlambat akan mengakibatkan terganggunya kelancaran proses produksi. Kadang-kadang perlu dicari bahan baku pengganti agar proses produksi tidak berhenti. Biaya-biaya terpaksa dikeluarkan karena keterlambatan datangnya bahan baku disebut stock of cost. 3. Anggaran persediaan bahan baku, persediaan besi. Persediaan besi adalah persediaan minimal bahan baku yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Di muka telah disinggung sedikit bahwa persediaan bahan besi merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan saat dilakukannya pemesanan bahan baku, reorder period. Bentuk dasar persediaan bahan baku dalam proses persediaan bahan baku perlu diperinci hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu 1. Jenis bahan baku yang digunakan. 2. Jumlah masing-masing jenis bahan baku yang tersisa sebagai persediaan. Selanjutnya yang keempat itu yang terakhir, anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi.
Tentu tidak semua bahan baku yang tersedia akan habis digunakan dalam waktu produksi. Hal ini disebabkan karena dua hal ya. Yang pertama itu perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Dua, perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan baku. Fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pada penganggaran anggaran bahan baku, seperti halnya anggaran produksi. Anggaran kebutuhan bahan baku, persediaan bahan baku, dan pembelian bahan baku merupakan alat perencanaan bagi perusahaan. Dalam anggaran-anggaran tersebut, secara terperinci dibuat rencana tentu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan bahan baku pada waktu yang mendatang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.